Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Stefani Dwi Cahya dengan NIM 200600022 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis elaborasi location equation atau LQ, shift share, indeks ketimpangan dan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Mata kuliah ekonomi regional yang diampu oleh Ibu Novia Zulfariani SE MSI. Tugas pemenuhan dari ujian akhir semester ekonomi regional. Baiklah, masuk ke materi. Sebelumnya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini, yaitu dalam bentuk makalah yang sebelumnya dalam bentuk makalah dan sekarang saya presentasikan lewat PPT, yakni yang berjudul Analisis Elaborasi Location Question atau LQ, shift share, indeks ketimpangan dan keuangan daerah dari Kabupaten Padang Pariaman ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan tugas ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Novia Zulfariani SE MSI pada mata kuliah ekonomi regional. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang location question, shift share, indeks ketimpangan dan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman bagi para pembaca dan juga bagi saya penulis. Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novia Zulfariani SMSI selaku dosen mata kuliah ekonomi regional yang telah memberikan tugas ini, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan dari tugas ini. Selanjutnya, latar belakang dari pembuatan tugas ini yang sebelumnya telah saya tuangkan dalam bentuk makalah dan sekarang akan saya presentasikan lewat PPT atau PowerPoint, yakni regional adalah istilah bahasa Inggris yang memiliki makna wilayah, kawasan, dan atau daerah dalam bahasa Indonesia. Regional adalah bagian dari wilayah yang luas. Regional adalah kawasan atau daerah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, regional adalah sebuah kawasan yang memiliki karakteristik tertentu. Sebuah regional dapat dibedakan dengan kawasan atau wilayah lainnya berdasarkan geografinya. Wilayah dalam satu regional yang sama memiliki kondisi lingkungan yang hampir sama. Seperti contohnya salah satu yang akan kita bahas pada kali ini yaitu Kabupaten Padang Pariaman. Padang Pariaman adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 km dan populasi 430.626 jiwa.
berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Kabupaten ini bermoto Saya Sakato. Ibu kota Kabupaten Padang Pariaman adalah Parit Malintang. Selain itu, Kabupaten Padang Pariaman memiliki kekayaan lahan pertanian. Padang Pariaman tercatat memiliki lahan sawah seluas 24.269 hektar. Sebanyak 77,34% dari total luas lahan sawah tersebut sudah menggunakan irigasi sebagai sistem pengairan. Sedangkan sisanya masih merupakan sawah non-irigasi, dengan jumlah lahan sawah sejumlah 24,269 hektar tersebut. Padang Pariaman dapat memproduksi padi sebanyak 255.208,85 ton, menurun sebesar 4,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan turunnya rata-rata produksi padi dari 5,27 ton per hektar menjadi 4,93 ton per hektar. Padahal, luas lahan panen mengalami peningkatan dari 49,74 hektar pada tahun 2009 menjadi 51.735 hektar. Selain itu, jumlah unit usaha industri aneka baik formal dan non-formal pada tahun 2010 masing-masing sebanyak 147 unit dan 144 unit, sedangkan jumlah tenaga kerja terserap masing-masing sebanyak 1.359 orang dan 887 orang. Jumlah unit usaha industri logam, mesin dan kimia formal dan non-formal pada tahun 2010 masing-masing 30 unit dan 247 unit. Dengan banyaknya bagian-bagian dari pemasukan dari Kabupaten Padang Pariaman, dengan demikian dapat membantu mengurangi banyaknya pengangguran yang terjadi di Padang Pariaman. Selanjutnya, studi literatur dari pembuatan PowerPoint ini atau makalah ini yaitu yang pertama, ilmu ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang relatif baru berkembang, yaitu dari ISAR 1956, Vinod 1964, dan Safrizal 1983. Yang mana ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Dan selanjutnya ada teori pusat pertumbuhan atau growth pole. Teori ini dipelopori oleh François Perrault, ahli ekonomi regional berkebangsaan Prancis, yang mana ia menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di skala tata ruang, akan tetapi hanya terbatas pada beberapa tempat tertentu dengan variabel-variabel berbeda intensitasnya, atau daerah yang mempunyai keuntungan lokasi. Selanjutnya, dari Permendagri nomor 13 tahun 2006, membedakan belanja daerah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung, yang mana belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Masyarakat Padang Pariaman masih menurut narasi Tambo, turun dari Darek Minangkabau dari pedalaman tengah Sumatera. Penduduk daerah ini mempunyai laporan tahunan pemerintah daerah berdasarkan pengakuan dari masyarakat Padang Pariaman sendiri berasal dari Paguruyong Batu Sangkar yang terletak di daerah Minangkabau. Hal ini dikutip dari Pemda TK1 Sumbar 1978.27. Hamka mengatakan nama Pariaman sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab Bari Aman, sebagaimana yang dikutip dalam Suryadi. Kata dalam bahasa Arab tersebut kurang lebih memiliki arti tanah daratan yang aman sentosa. Suryadi 2004-92. Selanjutnya, dalam literatur pribumi lain, kata Pariaman kadang juga dianggap berasal dari pari dan aman,
yang artinya kira-kira pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di bandar-bandar di Rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang. Dikutip dari Bagindo Armaidi Tanjung 2006-11. Dan juga dikutip dari Benjamin Higgins 1995, pusat pertumbuhan adalah kumpulan kegiatan ekonomi yang mempunyai kapasitas untuk mengembangkan sekumpulan kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan pusat pembangunan adalah kumpulan kegiatan ekonomi yang mempunyai kapasitas untuk menimbulkan struktur ekonomi dan sosial yang mendasar dan dapat mendorong proses pembangunan daerah secara multidimensional. Sedangkan pusat pelayanan adalah sebuah kota yang berkegiatan utamanya dalam bentuk kegiatan jasa seperti perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa umum, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke metodologi. Yang di sini terdapat rumus-rumus dan penjelasannya. Yang pertama yaitu rumus mengenai location question atau LQ. Di sini rumusnya yaitu LQ sama dengan XI per PDRB per XI per PNB. XI dengan X kecil berarti nilai tambah sektor I di suatu daerah, sedangkan PDRB yaitu produk domestik regional bruto. XI dengan X besar yaitu nilai tambah sektor I secara nasional, sedangkan PNB yaitu produk nasional bruto atau GNP. Selanjutnya yaitu ada regional share atau RIJ atau provincial share. Yakni rumusnya yaitu RIJ sama dengan Y pangkat 0 IJ dalam kurung YT per Y0 dikurang 1, di mana RIJ yaitu regional share sektor I di daerah J selama satu periode. Selanjutnya Y pangkat 0 IJ yaitu nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. Selanjutnya YT yaitu nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional pada akhir periode. Selanjutnya Y0 yaitu nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional pada awal periode. Selanjutnya ada rumus proporsional atau industry mix shift atau PIJ pitch. Rumusnya yakni PIJ atau pitch sama dengan Y pangkat 0 IJ dalam kurung Y pangkat TI per Y pangkat 0 I dikurang Y pangkat T per Y pangkat 0, di mana pitch PIJ adalah proportional shift sektor I di daerah J selama satu periode. Y pangkat 0 IJ yaitu nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. Selanjutnya Y pangkat T I yaitu nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode. Selanjutnya ada Y pangkat 0 I yaitu nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di awal periode. Selanjutnya ada Y pangkat T, nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di akhir periode, dan Y pangkat 0 yaitu nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di awal periode. Selanjutnya ada rumus differential shift, yaitu DIJ sebagai differential shift sektor I di daerah J selama satu periode, yaitu rumusnya Y pangkat 0 IJ per Y pangkat TIJ per Y pangkat 0 IJ dikurang Y pangkat TI per Y pangkat 0 I, yang mana Y pangkat 0 IJ yaitu nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode, Y pangkat TIJ nilai tambah sektor I di daerah J pada akhir periode, sedangkan Y pangkat TI nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode, dan Y pangkat 0 I nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di awal periode. Dan yang kelima ada indeks Gini ratio, yaitu GR 1 per sigma NI sama dengan 1 FI dalam kurung YI ditambah YI tambah 1, di mana FI yaitu frekuensi pendapatan kumulatif ke YI yaitu proporsi pendapatan jumlah rumah tangga KI, YI tambah 1 sama dengan yaitu YI berikutnya.
Yang terakhir yaitu ada kapasitas fiskal daerah, yang ini berhubungan dengan keuangan daerah. Rumusnya yaitu KF dalam kurung PAD tambah TBU tambah LP dikurang BP per jumlah penduduk miskin, yang mana KF yaitu kapasitas fiskal, PAD yaitu pendapatan asli daerah, TBU yaitu transfer yang bersifat umum, dan BP yaitu bersifat belanja pegawai. Selanjutnya, setelah adanya rumus, kita masuk ke perhitungannya. Di sini telah tersedia hasil dan juga data dari perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan location question. Yang di sini terdapat data dari perhitungan LQ, yaitu dari Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012 sampai 2021. Di sini sudah terlihat nilai Ki tahun 2012, tahun 2020, rata-rata dan keterangannya. Dan di sini terdapat 17 sektor. Dari kesimpulan di atas dapat kita simpulkan bahwa pertama, LQ itu atau location question itu adalah perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional wilayah atasan, yang mana apabila LQ besar dari 1 berarti peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Sedangkan apabila LQ kecil dari 1 berarti bahwa sektor tersebut di daerah itu lebih kecil daripada peranan sektor tersebut pada daerah nasional. Pada data di atas dapat kita lihat bahwa antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Padang Pariaman memiliki perbandingan tentang besarnya peranan atau pada suatu sektor pada masing-masing kedua data tersebut. Sektornya terdiri dari 17, yaitu ada pertanian, kehutanan, dan perikanan sampai jasa lainnya. Antara Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah pertambahan setiap sektor masing-masingnya. Dan hal tersebut terlihat jika dibandingkan antara tahun 2012 dengan tahun 2020, nilai tambah pada masing-masingnya memiliki peningkatan. Di sini dapat kita katakan ada beberapa sektor yang memiliki termasuk ke dalam non-basis, berarti bahwa nilai F-nya itu kecil dari 1. Yang mana peranan sektor pada Kabupaten Padang Pariaman lebih kecil daripada peranan sektor di Sumatera Barat. Sektor-sektor yang menunjukkan keterangan non-basis yaitu diantaranya ada pertanian, kehutanan, perikanan, ada pengadaan listrik dan gas, ada pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan energi, reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya ada penyediaan akomodasi dan makan minum. Selanjutnya ada sektor informasi dan komunikasi, dan sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, selanjutnya administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya ada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan juga ada sektor lainnya. Sedangkan basis berarti bahwa nilai LQ besar dari 1, yang mana peranan sektor tersebut pada Kabupaten Padang Pariaman lebih besar atau menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional, yang mana sektor-sektor yang menunjukkan keterangan basis hanya 4 sektor saja, yaitu pertama pertambangan dan penggalian, yang kedua industri pengolahan, yang ketiga transportasi dan pergudangan, yang keempat jasa pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan regional share. Di sini terdapat data tahun 2012 sampai tahun 2020 dari Kabupaten Padang Pariaman. Di sini telah dilakukan perhitungannya, yakni terdiri dari 17 sektor juga, yang mana kesimpulannya yaitu sebelumnya yaitu kita bahas bahwa regional share atau reach tersebut
digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian satu daerah, kabupaten, atau kota. Dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi atau provinsi. Hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peranan wilayah provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi, maka peranan tersebut terhadap provinsi tetap. Pada data telah dihitung, maka dapat disimpulkan pada data nilai regional secara kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2012 sampai 2020, kita bisa melihat dari nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman, yaitu periode 2012 senilai 9.273.827,26 yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Bahwa pada data tersebut bisa kita simpulkan adanya terjadi pergeseran struktur perekonomian, yang mana nilai PDRB pada tahun 2020 yaitu senilai 11.939.479,19. Dari hasil tersebut dapat kita gambarkan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki peranan yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan perekonomian pada Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, di sini terdapat perhitungan proporsional industri mix atau SIF atau PIJ. Di sini data tahun 2012 sampai 2020 juga dari Kabupaten Padang Pariaman. Di sini telah dihitung menggunakan rumus dan dapat kita simpulkan bahwa proporsional atau industri mix SIF atau PIJ adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor dibanding total sektor di tingkat provinsi. Dari data nilai proporsional SIF Kabupaten Padang Pariaman, dapat kita lihat bahwa terdapat sektor-sektor yang memiliki nilai proporsional SIF positif dan juga ada yang negatif. Sektor-sektor yang memiliki nilai proporsional SIF positif diantaranya ada 9 sektor, dan diantaranya terdapat adanya sektor konstruksi, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, sektor lain, jasa lainnya. Dari sana dapat kita simpulkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional bertumbuh dengan cepat. Yang bersifat negatif ada 8 sektor, dan bisa dilihat di sini ada pertanian kehutanan dan perikanan, pertambangan penggalian, industri pengolahan, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Yang mana dari jika nilainya negatif, maka dapat dikatakan Kabupaten Padang Pariaman berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Selanjutnya, di sini terdapat ada perhitungan diferensial SIF atau DIJ. Di sini juga memakai data dari periode tahun 2012 sampai 2020 dari Padang Pariaman. Nah, dari data di atas ini dapat disimpulkan bahwa diferensial SIF atau DIJ atau DIJ adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. Lingkungan di sini dapat berarti lahan tenaga kerja maupun keahlian tertentu. Berdasarkan keadaan tersebutlah maka dibuat perumusan SIF secara kuantitatif.
Nah, dari data di atas ini dapat disimpulkan bahwa pada nilai diferensial shift Kabupaten Padang Pariaman periode 2012 sampai 2020, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 13 sektor yang memiliki nilai diferensial shift positif, dan terdapat 4 sektor yang menunjukkan sektor yang bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi, yang mana berarti sektor-sektor di atas memiliki nilai diferensial shift negatif, antaranya yaitu pengadaan listrik dan gas, konstruksi, transportasi pergudangan, dan real estate. Dan 13 sektor lainnya tersebut bersifat diferensial shift positif. Selanjutnya di sini terdapat Gini rasio kabupaten di seluruh di seluruh provinsi Sumatera Barat. Dan di sini kita lihat yaitu terdapat Gini rasio dari Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 senilai 0,297, pada tahun 2020 sebesar 0,257, dan tahun 2021 sebesar 0,269. Nah, dari data ini dapat disimpulkan bahwa Gini rasio tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengukur kesenjangan distribusi pendapatan, yang mana Gini rasio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Di sini sudah terdapat pembagiannya, yang mana apabila Gini rasionya 0, maka artinya distribusi pendapatan amat merata sekali. Kegiatan setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama atau perfect equality. Nah, dari data di atas tadi bahwa dapat disimpulkan nilai yang terdapat pada BPS yaitu berturut-turut dari tahun 2019 sampai 2021, yaitu didapatkan 0,297, 0,2597, dan 0,267, yang dimana data tersebut dapat dikatakan bahwa pada Kabupaten Padang Pariaman memiliki distribusi pendapatan yang amat merata sekali, karena setiap golongan penduduk yang ada di Kabupaten Padang Pariaman menerima bagian pendapatan yang sama atau perfect equality yang sama. Dapat dikatakan bahwa pada Kabupaten Padang Pariaman ketimpangan yang terjadi yaitu rendah. Di sini terlihat pada data yaitu 0,297, 0,257, dan 0,269, di mana di sini telah dibagi menurut kriteria HT OSIMA. Bila Gini rasio kecil dari 0,35 artinya ketimpangan rendah. Bila Gini rasio 0,35 sampai 0,5 artinya ketimpangan sedang, dan bila Gini rasio besar dari 0,5 artinya ketimpangan tinggi. Nah, di data dari Padang Pariaman yaitu pada tahun 2019 sampai 2020, 2021 yaitu kecil dari 0,35. Maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman yaitu rendah. Selanjutnya APBD Padang Pariaman. Di sini telah terdapat data dari APBD di provinsi yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Barat, di antaranya itu Kabupaten Padang Pariaman. Di sini sudah terlihat pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain pendapatan yang sah dan juga jumlahnya sudah terlihat. Maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 tersebut APBD dari Padang Pariaman mengalami penurunan. Pada pendapatan asli daerah dan pada dana perimbangan
mengalami ketidakstabilan, dan juga pada dana lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami ketidakstabilan. Dan di sini dapat kita jelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dapat dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD APBD. Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD merupakan dasar pengolahan keuangan daerah dalam masa 1 tahun. Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Maka itulah perhitungan dari LQ sampai dengan APBD. Dan maka dapat disimpulkan dari awal pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian domestik regional di sini dapat merupakan provinsi atau daerah kabupaten atau kota. Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat atau residen dari daerah tersebut atau masyarakat lain non-residen. Tingkat sejahtera 3 dan sebanyak 1.443 keluarga bertingkat sejahtera 3+. Kabupaten Padang Pariaman memiliki kekayaan lahan pertanian. Pada Padang Pariaman tercatat memiliki lahan sawah seluas 24.269 hektar. Sebanyak 77,34% dari total luas lahan sawah tersebut sudah menggunakan irigasi sebagai sistem pengairan, sedangkan sisanya masih merupakan sawah non-irigasi. Dengan jumlah lahan sawah seluas 24.269 hektar tersebut, Padang Pariaman dapat memproduksi padi sebanyak 255.208,85 ton, yaitu menurun sebesar 4,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan turunnya rata-rata produksi pada padi dari 5,27 ton per hektar menjadi 4,93 ton per hektar. Padahal luas lahan panen mengalami peningkatan dari 49,774 hektar pada tahun sebelumnya menjadi 51,735 hektar pada tahun berikutnya. Di sini kita dapat membahas juga mengenai keuangan daerah, yaitu adalah sebuah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah kemudian adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pada data-data yang terdapat di atas, secara tidak langsung, kita sudah menganalisis bagaimana keadaan dari Kabupaten Padang Pariaman, mulai dari LQ sampai APBD dari Padang Pariaman tadi. Dan dari banyaknya sektor-sektor yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, maka sektor pertanianlah yang menjadi sektor yang bisa menstabilkan keuangan dari Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, sedikit saran dari untuk presentasi kali ini, baik saran untuk para pembaca maupun untuk diri saya sendiri, yaitu dengan adanya pembahasan mengenai analisis elaborasi location question atau LQ, Shifter Indeks Ketimpangan dan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini, diharapkan pembaca dapat memahami lebih lanjut tentang konsep beserta pemahaman mengenai ilmu ekonomi regional. Tidak hanya terkhusus untuk Kabupaten Padang Pariaman saja, akan tetapi kita bisa menganalisis untuk kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Paling terpenting dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada kekurangan, mohon saran dan kritikannya agar bisa saya sendiri memperbaiki ke depannya untuk membuat makalah atau materi ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.